Shalom Bapak Ibu, hari ini saya rindu membagikan kebenaran bagi kita semua dengan judul yaitu Misi Allah. Misi Allah tidak pernah berubah dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan mari kita akan lihat dengan singkat, mulai dari Kejadian 1 ayat 28, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, yaitu Adam dan Hawa, manusia pertama. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan seterusnya. Jadi Tuhan mau supaya manusia ciptaannya itu dia bertambah banyak, bermultiplikasi, tidak tinggal di satu tempat, tapi dia berpencar, penuhi bumi. Karena dengan mereka memenuhi bumi, mereka akan merefleksikan akan kemuliaan Tuhan. Namun sayangnya manusia jatuh dalam dosa. Apakah misi Allah gagal? Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, Allah memilih Abraham dan lewat Abraham lahirlah Ishak dan Yakub dan keturunan Israel. Apakah hanya untuk Israel saja? Tapi Tuhan punya rencana lewat Israel itu untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Artinya mereka harus menyebar. Demikian juga waktu Yesus datang dalam misi penyelamatannya itu untuk membawa manusia kembali diperamaikan dengan Allah sebagai wujud daripada kasih Allah. Beratus-ratus tahun kerinduan ini dan terjawab oleh Yesus. Manusia didamaikan dengan cara dia mati di atas kayu salib. Dia menjadi sembelihan, menjadi tebusan, seperti yang saya baca kali ini dalam Wahyu pasal 5 ayat 7 berkata begini. Ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kita itu dan membuka meteranya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Artinya bahwa tidak hanya satu suku bangsa, misi Allah itu yaitu kepada semua suku bangsa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Allah saja demikian, bagaimana dengan kita? Kita tentu saja harus mengikuti misi Allah. Yesus datang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Bahkan Roh Kudus dicurahkan, Kisah 1 ayat 8. Itu kuasa diberi, tujuannya bukan supaya kita jadi Superman, tapi supaya kita menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Apakah itu berubah dari Kejadian 1 ayat 28? Tidak, sama. Dan itu kita lihat dalam Wahyu pasalnya yang ke-7 ayat 9 berbunyi demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ada begitu banyak orang dari segala suku bangsa berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah. Satu waktu ini akan terjadi. Artinya bahwa misi Allah tidak pernah berubah. Jadi kalau saudara saya mengikuti Yesus, tentu saja bukan Yesus yang ikut kita. Kita yang harus ikut Yesus. Kita harus ikut misi Yesus atau misi Allah dimanapun kau berada. Ikutlah misi Allah sehingga engkau terlibat dalam pengumpulan bangsa-bangsa. Berbagai suku bangsa datang bertekuk lutut di hadapannya dan menyembah Dia, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja kemuliaan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.